Haleluya. Fokus kita hanya Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia yang layak disembah. Dia yang layak dipuji. Karena Dia yang terindah di dalam kehidupan kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan kau yang termanis, kau yang termanis di dalam hidup ini. Dengan iman katakan, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Katakan, ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Mari kita bangkit berdiri saudara. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Dengan iman kita naikkan pujian ini. Katakan, kau yang terindah, amin, di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Dengan sungguh katakan, kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Katakan, ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Katakan, ku sembah kau, ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan dengan iman, kau yang termanis, haleluya. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Dengan sungguh katakan, ku cinta kau Tuhan dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu
selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus. Katakan, ku sembah Kau. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Mari jemaat saja nyatakan pujian ini. Ku sembah Kau, ya kami menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Dan nama-Mu saja yang kami puji, haleluya. Tiada lutut tak bertelut menyembah. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Mari kita angkat tangan kita, nyatakan di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus. Katakan, tiada lutut tak bertelut, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Dengan iman nyatakan, oh tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari naikkan sembah muka hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau baik bagi kehidupan kami Tuhan. Kaulah segala-galanya bagi kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau meninggalkan iman kami kepadamu Tuhan. Kami mau tetap percaya teguh kepadamu. Kami yang datang dalam keadaan lemah, kami dikuatkan. Kami datang dalam keadaan sakit, kami disembuhkan. Oleh karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Dan kami siap untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan, nama-Mu saja yang kami muliakan. Yang siap untuk menyembah Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Tengok kiri kanan, bilang selamat hari Minggu. Kita akan naikkan satu pujian bahwa Tuhan Yesus baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu tidak berkesudahan bagi kami Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa kasih-Mu Yesus, jiwaku di. Sekali katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa. Katakan hosana, kita angkat tangan, kita katakan hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan.
Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, sekali katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Kita mau berglori bagi Tuhan. Katakan glory. Kita mau naikkan pujian kita. Haleluya. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi, rayakan dan katakan mari serukan. Mari serukan. Hey, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Rayakan. Katakan kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Kita akan merasa bahagia. Haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari rayakan. Mari rayakan dan sekali lagi katakan, oh mari rayakan dan nyanyi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dong. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau bertanya, capek gak memuji Tuhan? Capek? Enggak ya? Siapa yang percaya Tuhan kita maha besar, angkat tangan dong. Tuhan kita maha besar. Katakan dengan pujian ini, haleluya. Dia raja segala raja. Puji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala. Katakan dengan iman, Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan Are you ready?
Katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dengan iman nyatakan, Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, yuk. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha Raja segala, Dia Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan dan hidup. Mari kita mau menyerukan di nama Tuhan, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Dengan iman katakan, Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas. Yuk kita mau tepuk tangan di atas kepala, katakan, serukan namanya. Dengan iman nyatakan, Dia luar biasa, Dia perkasa dan mulia. Yesus nama di atas. Sekali lagi serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya, Dia luar biasa, perkasa dan mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Berikan kemuliaan-Mu yang terbaik hanya untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saya merasakan hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Saya merasakan pujian kita naik menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau pujian kita naik dan menyenangkan hati Tuhan, sesuatu pasti Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Banyak cobaan, banyak tantangan, banyak perkara. Tetapi Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita menanggung beban itu sendiri. Ada Yesus bersama-sama kehidupan kita. Haleluya. Dia penolong yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Naikkan pujian ini. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri lagi. Katakan dengan pujian ini, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku.
tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya tuh. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Jemaat saja dengan iman naikkan pujian ini. Segala pendapat, haleluya, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Mari kita angkat tangan kita, katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Engkau setia Tuhan. Haleluya. Kau segala-galanya. Mari kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Jangan lihat kiri kananmu. Kiri kananmu tidak dapat menyelamatkan engkau, tetapi bagaimana pribadimu dengan Tuhan. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Glory, glory Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Sebab Dia yang layak disenangkan, Dia yang layak dipuji. Yesus namanya. Katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat nafas-Mu. Semua yang Kau kerjakan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Bahwasannya kami masih ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Oh, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan
dekat lagi padamu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan. Katakan hanya Engkau Tuhan. Oh, oh hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Sembunyi bagimu seluruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawa sorai-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kau Allah pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Pagi ini kami umat-Mu datang mempersembahkan korban pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami buat di pagi hari ini menyenangkan hati Raja di atas segala raja. Karena hidup ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kehadiran-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, Kau akan lebih dahsyat lagi melawat setiap kami. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Yesus mengasihi kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Kasih-Mu yang sempurna. Sehingga kami boleh ada dan datang menyembah Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Kami tidak izinkan roh yang lain. Segala roh-roh kejahatan, kuasa kegelapan kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya di tempat ini hanya roh Allah saja yang bekerja. Dan kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang. Tuhan akan menjamah, melawat kami semua. Pakai hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu hanya alat. Pakai dengan urapan yang baru. Dan kami semua diurapi. Kami mengerti kebenaran-Mu. Bahkan Roh Kudus bantu kami untuk melakukan kebenaran firman. Kami siap Tuhan. Berfirmanlah kepada kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saat ini adalah kesempatan yang luar biasa, saudara. Saya terus bisa katakan kalau kita bisa berjumpa pribadi dengan pribadi, ya, dengan Tuhan yang kita sembah, ya. Mazmur katakan, hatiku tenang saat aku dekat dengan Engkau. Inilah dimana bentuk, ya, kehidupan kita mau terus dekat kepada Tuhan. Karena dalam dunia tidak menjaminkan apa-apa karena dunia ini akan lenyap. Tapi firman Tuhan akan tetap tinggal selama-lamanya dan tidak akan pernah berubah. Amin. Sebab itu mari buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Saya hanya hamba saudara ya. Saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Tapi kalau hati kita haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita pulang. Membawa kekuatan yang baru dari lewat firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala. Terima kasih buat jemaat Tuhan. Ya, saya bersyukur di pagi hari ini saudara. Tidak lagi kembali rencana. Tapi Tuhan izinkan ada di pagi hari ini. Tidak kebetulan. Amin. Pagi hari ini kita buka langsung bersama dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 7. Kita akan melihat tokoh Alkitab, dua tokoh ya dari anak dari Adam dan Hawa yaitu Kain dan Habel.
Kejadian 4 ayat 3 dan 7, saya rindu kita semua baca sama-sama, bisa lewat LCD, lewat Alkitab yang saudara bawa. 1, 2, 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Ya. Kesempatan pagi ini saudara, sebelum saya bahas lebih lanjut dari perikop ini, saya terus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hari-hari ini betul-betul dengan virus yang kecil, ya, yang dengan sabun saja sebenarnya sudah mati, alkohol saja mati, kena panas mati, tetapi bisa merubah ya situasi, kondisi, keadaan saat ini. Saya berkata, kenapa Tuhan dengan virus corona ini, ya sehingga orang semakin takut, semakin gentar ya, akan hidup ini. Yang pertama tidak percaya adanya virus ini karena tidak terlihat. Saya terus bertanya saudara, karena lewat kejadian ini 2 kakak ipar saya dipanggil Tuhan karena penyakit ini saudara. Tetapi satu hal yang terus Tuhan beri kekuatan di hati saya, bahwa hidup ini harus bergantung kepada Tuhan. Ya, Tuhan berkata hidup ini bukan semakin enak. Ya, hidup ini semakin sulit dan semakin sukar. Sebab itu andalanmu hanya aku, yang itu ya Tuhan dan juru selamatmu yang tidak berubah. Ya, tetapi saya terus bertanya, Tuhan apa? Maksud Tuhan, kalau Tuhan izinkan pasti ada maksud dan rencananya saudara ya. Tidak mungkin satu ya rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya kalau Tuhan izinkan terjadi sesuatu di dalam hidup kita, itu artinya ada rencana Tuhan saudara. Saya terus berkata, apa Tuhan? Persiapkan dirimu atas kedatanganku yang kedua kali. Ya, aku tidak lama lagi akan datang. Ini sebagai tanda saudara, ya, bahwa hidup ini sementara, hidup ini singkat, tetapi ada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan nanti. Nah, sebab itu mari dari kehidupan yang singkat ini persiapkan untuk kehidupan kekekalan nanti saudara. Amin. Ya. Nah, di pagi hari ini saudara, kita akan belajar saudara. Waktu Tuhan datang, ada yang tertinggal, ada yang terangkat. Nah, bagaimana waktu Tuhan itu datang? Hidup kita adalah pribadi yang diangkat oleh Tuhan. Nah, sebab itu harus ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Harus hidup kita hidup yang benar saudara. Ya, tidak ada bisa tabiat dunia masuk ke sorga saudara. Mesti ada karakter sorga ya, yang kita lakukan sehingga kita bisa masuk sorga. Ya, itu tidak mudah, tetapi lewat proses hidup ini yang akan memurnikan saya dan saudara. Amin. Sebab itu di dalam kesukaran itulah yang akan mendewasakan anak-anak Tuhan. Di dalam segala kepahitan, segala tantangan apapun yang engkau hadapi, hal-hal yang tidak enak secara daging, itulah yang akan memurnikan imanmu. Amin. Supaya kita tembus sampai ke kerajaan sorga. Nah, sebab itu kita akan belajar dari 2 tokoh ini saudara. Supaya waktu datangnya, waktunya Tuhan, kita sama-sama terangkat bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, dikatakan tadi kita sudah baca, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya karena dia adalah petani. Tetapi Habel juga dia mempersembahkan dombanya. Tapi pertanyaannya pagi hari ini, kenapa Tuhan mengindahkan persembahan Habel dan Tuhan menolak persembahan Kain? Saudara harus tahu di zaman itu saudara, orang-orang itu makan dari biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Kapan manusia makan daging? Itu setelah kejadian air bah. Jadi artinya begini saudara ya, saat Habel membesarkan kambing dan dombanya, karena dia
tahu ini akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, berbeda fokusnya kepada Kain. Ya, dia punya sesuatu, itu ditandai waktu Tuhan menolak, dia menjadi muram, menjadi panas hati, sehingga membunuh adiknya. Kalau engkau berbuat baik, kenapa hatimu muram? Tuhan bilang begitu. Nah, berarti Tuhan lihat ada hati yang tidak fokus mempersembahkan yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menolak persembahan Kain, saudara. Ya, dia ingin memamerkan, oh siapa nih persembahan yang terbaik? Saya kah, Habel kah? Ya, saudara, benar-benar saat pagi hari ini ya kita mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah kita seperti Habel atau Kain? Fokusmu datang kepada Tuhan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada motivasi yang lain, saudara. Ya, pagi hari ini Tuhan uji engkau. Saat engkau datang beribadah, Tuhan benar, saya mengasihi engkau. Saya rindu beri yang terbaik lewat pujian penyembahan saya. Ya, pagi hari ini saudara, kita lihat dari dua tokoh ini. Ya, di saat Kain mempersembahkan, tetapi Tuhan menolak persembahannya. Tetapi berbeda dengan Habel, dia mempersembahkan. Karena fokusnya dia kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini tema saya, saudara, mari bangun mezbah dan bukan panggung. Ya, inilah menjadi perbedaan saat-saat ini anak Tuhan betul mempersembahkan korban, tetapi ada yang sebagai panggung, ada yang benar-benar sebagai mezbah. Ya, apa bedanya mezbah dan panggung, saudara? Ya, mezbah itu adalah fokusnya adalah Tuhan. Panggung itu fokusnya diri sendiri. Anak-anak Tuhan ini benar-benar harus terus diuji, saya bilang tadi, untuk memurnikan kita. Sebentar lagi akan ada perayaan Natal. Waktu gembala ya berkata, mari jemaat Tuhan ikut berkorban. Apa motivasimu dalam berkorban, saudara? Memang janji Tuhan kalau engkau memberi yang banyak, Tuhan juga akan memberi yang banyak, saudara. Ini firman Tuhan. Jika engkau memberi, engkau akan diberi. Taburan yang banyak, engkau akan menerima banyak. Itu firman Tuhan yang ngomong. Ya, tetapi saat kita memberi, saudara, mari lihat dari dalam hatimu, apa persembahan saya sebagai korban yang benar-benar untuk mezbah, fokusnya kepada Tuhan atau diri saya sendiri. Ya, inilah perbedaan antara mezbah dan panggung. Ya, atau ingin memamerkan saja, ingin berkata, oh saya lebih baik, karena saya lebih banyak. Saudara, saya beberapa kali menjumpai orang, karena 8 tahun kami membantu pelayanan di Malang. Setiap acara kami dilibatkan karena kami pengerja saat itu, saya dan suami. Ya, walaupun kami tinggal di luar 8 tahun, dia hamba Tuhan gembala kami, Om Adi Sujaka ini Sekum GPDI saat itu. Jadi sangat melibatkan kami di setiap acara. Nah, setiap acara itu selalu ada buku acara, saudara ya. Nah, di buku acara itu orang-orang mau taruh dia punya perusahaan, begitu ya. Dia punya usaha sebagaimanapun, tapi ada sumbangsi, saudara. Nah, disitulah saya melihat banyak motivasi yang gak tulus, saudara. Oh, saya udah kasih banyak. Harusnya di buku acara itu saya paling gede. Ya, mari saudara, saat ini, saat kita memberi tujuan kita, apakah tujuan kita ingin menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati kita? Ya, pagi hari ini jadi perenungan saya juga dan kita semua di pagi ini. Nah, dikatakan bahwa mezbah fokusnya itu kepada Tuhan. Itulah Habel, saudara. Dia membesarkan kambing dombanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kalau Kain kan bisa saja, karena saat itu makannya biji-bijian, buah-buahan, ya dia bisa perjualbelikan. Ya. Dan motivasinya ingin memamerkan mana yang lebih baik. Tetapi Tuhan tahu isi hati Kain dan Habel. Tuhan tahu juga isi hati kita semua yang ada pagi ini. Nah, di dalam firman Tuhan Kolose 3 ayat 23 sampai 24, saudara. Ini harus jadi pegangan kita anak-anak Tuhan. Saat kita melakukan sesuatu, dikatakan firman Tuhan begini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi waktu kita melakukan segala sesuatu, dikatakan firman Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Itu artinya engkau sedang mempersembahkan mezbah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memberi upah bagian yang menjadi bagian kita. Artinya apa? Tidak pernah berkat Tuhan tertukar, saudara ya. Berkat kita ya saat kita melakukan firman Tuhan, saat kita memberi korban ya karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya saudara, berkat Tuhan yang menjadi upah kita akan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan kita hamba, saudara. Semua yang kita punya itu hanya titipan. Itu berkat Tuhan yang ada bagian Tuhan, ada bagian kita, ada bagian orang lain, saudara. Ya, jadi hidup ini mari, saudara, kita belajar untuk terus peka kepada kemauan Tuhan. Habel melakukan apa yang Tuhan sukai. Ya, bukan apa yang saya suka, tetapi apa yang Tuhan suka, mempersembahkannya, fokusnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, beda mezbah ya dan panggung. Kalau mezbah itu pasti ada persembahan. Ya, mezbah itu pasti ada korban, saudara. Wah, ini bicara korban berat. Artinya memang, saudara, di dalam kita memberi persembahan ada harga yang harus dibayar, saudara. Ya, contoh kematian Tuhan Yesus. Dia memberi tubuh dan darahnya bagi siapa? Bagi saya dan bagi saudara karena dia mengasihi kita. Nah, sebab itu bagaimana wujud cinta kita kepada Tuhan? Saya persembahkan Tuhan yang terbaik bagi engkau. Apa itu? Mari kita buka dalam Roma 12 ayat 1. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sama-sama katakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Yes. Engkau mempersembahkan tubuh. Buat siapa? Untuk Tuhan. Tubuh yang bagaimana? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, bagaimana kita tahu persembahan kita itu hidup, kudus, dan berkenan? Itu ada di ayat 8 bagian B, saudara. Ya, dikatakan begini, Roma 12 ayat 8 bagian B. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, ini berkorban toh, ya, hendaklah ia melakukan sama-sama dengan hati yang ikhlas. Nah, ada 3 hal, saudara. Apa itu hati yang ikhlas? Saudara, kalau buka di KBBI, ikhlas itu artinya murni. Yes, ya. Ikhlas itu tidak bercampur dengan apapun. Saat saudara mempersembahkan tubuhmu datang beribadah, benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, ya. Bukan untuk dilihat orang. Bukan ingin dikatakan, oh dia baik ya. Dia benar-benar orang Kristen. Lebih dari itu. Karena kita mau melakukan setiap kebenaran di dalam ibadah mengandung janji baik hari ini maupun hidup yang akan datang, saudara. Jadi kalau saudara tahu bahwa ibadah ini benar-benar punya kuasa, jangan engkau mundur, jangan engkau tidak setia, tetapi semakin setia menjelang kedatangan Tuhan. Ya, jadi yang pertama hati yang ikhlas, hati yang murni datang cari Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Saudara, dalam KBBI juga dikatakan rajin itu sungguh-sungguh. Ya, jadi anak Tuhan jangan main-main. Kalau saudara kemarin main-main, sekarang dan akan datang, mari jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara. Karena Tuhan tidak lama lagi mau datang. Saya berkata di pagi hari, Tuhan khotbah apa yang akan sampaikan pagi hari ini? Tuhan katakan ini yang kau khotbahkan. Harus jadi anak Tuhan, jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara. Kita nggak tahu
Kapan Tuhan panggil, Tuhan datang. Tapi waktu didapati kita tetap sungguh-sungguh, saya percaya kita akan terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kok saya tidak dengar? Melakukannya dengan sukacita. Ya, sukacita, ada ekspresi. Ya, saudara, kami yang pemimpin WL, ya, hamba Tuhan, waktu jemaat itu bersukacita aja, kita juga ada semangat, semakin semangat, saudara. Karena lihat respon dari jemaat. Saya percaya apalagi Tuhan yang sudah memberi engkau nafas hidup. Tapi engkau angkat tangan saja susah, saudara. Coba angkat tanganmu. Saudara sudah masih bisa angkat tangan, saudara, amin. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia sudah beri yang terbaik dalam hidupmu. Kakimu kamu masih bisa melangkah, masih bisa melompat. Mari beri yang terbaik kepada Tuhan. Tadi malam saya melayani youth, saudara. Ya, waktu diajak untuk berekspresi sulit. Tapi saya sedih kalau lihat TikTok anak-anak Tuhan. Bisa goyang kiri kanan. Tapi kalau datang kepada Tuhan malu-malu, saudara. Mari saat ini, saudara, rubah cara hidupmu. Kalau Tuhan sudah beri yang terbaik, bukan artinya kita jadi sembrono, enggak. Mari beri juga yang terbaik kepada Tuhan. Kalau bisa angkat tangan, kenapa tidak mengangkat? Kalau bisa bertepuk tangan, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu loh, saudara, maksudnya. Ya, mari, saudara, kita harus tingkatkan, kita punya pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, itulah arti mezbah dan panggung. Nah, sekarang kita buka tadi tetap Kejadian, ya. Kejadian 4, sekarang kita lihat ayat 4 sampai B. Kita perhatikan ayat ini, saudara. Dikatakan 4 bagian B. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tuhan, coba lihat ya. Yang dikatakan pertama, Tuhan mengindahkan Habel. Baru persembahannya. Jadi artinya apa, saudara? Waktu hatimu benar, persembahanmu itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi yang pertama yang harus kita siapkan, hati kita. Mezbah itu artinya hati dan hidupmu. Ya, saat kita mempersembahkan dengan sukacita, dengan tulus ikhlas dan sungguh-sungguh, kita percaya persembahan kita bawa di bawah kaki Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, jadi itulah yang harus kita utamakan, hati. Nah, di ayat 5 bagian A itu dikatakan firman Tuhan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Sama, saudara. Yang disebutkan Kain dulu baru persembahannya. Nah, jadi mari, saudara, waktu hati kita pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini firman Tuhan yang ngomong, Tuhan menolak persembahanmu. Ya, jadi kita jangan begini, saudara, yang gak adil. Tuhan, saya sudah beri korban, saya sudah beribadah. Kalau Tuhan bisa ngomong langsung, hatimu bagaimana saat memberi korban? Ya, nah mari, saudara. Ini kebenaran firman Tuhan. Mulai dari Kejadian pasal 4. Nah, dikatakan kalau kita membangun hidup kita seperti membangun mezbah, saya percaya berkat Allah yang besar, melebihi apa yang kau pikirkan, itu yang akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Kau akan takjub dengan apa yang Tuhan buat. Saya mau bersaksi, saudara, tentang pelayanan kami. Ya, waktu kami memutuskan, kami awal mula bantu pelayanan orang tua. Kami putuskan bahwa saya percaya, saya hamba Tuhan, saya harus punya pelayanan sendiri. Ya, 1 tahun 7 bulan, saudara. Kami dapat rumah subsidi, mungkin sebagian sudah pernah dengar kesaksian kami. Saya percaya rumah itu tuh dapat, saya tahu bukan kebetulan. Ya, jadi proses Tuhan kami dapat rumah itu. Kalau mau pikir itu rumah udah jauh banget, jalannya rusak gitu ya. Aduh, ngapain sih punya rumah di situ? Rumahnya kecil lagi gitu ya. Tapi waktu dapat rumah itu karena anugerah Tuhan, ya, saya percaya ada maksud Tuhan. Jadi suami saya bilang, sudah mulai saat ini kita ibadah di sana. Ya. Kami ibadah dalam 1 tahun 7 bulan, hanya 5 orang. Saya, suami dan 3 anak. 1 tahun 7 bulan. Tiap hari harus melewati jalan rusak. Ya, saat melewati jalan itu Bapak Gembala sudah pernah pergi.
Saudara, anak saya nyanyi gini, waktu Tuhan, pasti yang terbaik. Ini air mata nggak habis, mengalir terus gitu ya. Saya bilang Tuhan ini kekuatan. Jadi anak-anak saya suruh suka nyanyi gitu kalau dalam ibadah. Kami ibadah, ibadah seperti hari Minggu, ya. Perjamuan kami perjamuan. Ya. Nah setelah 1 tahun 7 bulan, ada beberapa orang yang rindu kami layani, saudara. Sehingga kami jumlahnya 15. Nah waktu kejadian, saudara mungkin dengar NTT ditimpa seroja, ya. Bahkan ada yang bilang arti seroja itu serangan roh jahat. Ya, itu benar-benar angin yang tiupannya kencang sekali. Sampai salah satu dari sekolah kami ambruk. Ya, di malam hari waktu kami punya kawan tinggal di sekolah, dia berkata, "Om, tante, ini sudah mulai ambruk." Saya bilang sama Tuhan di malam hari ini, kalau kami ke sana banyak pohon tumbang, saudara. Ya, kami nggak mungkin ke sana, bisa-bisa kami tidak sampai karena memang angin begitu keras. Nah, jadi saya berdoa saja di rumah, Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Wah, kami nangis, saudara, nangis berdoa, kalau boleh Tuhan jangan ambruk. Ini kan belum 2 tahun kami bangun. Tapi saudara, waktu saya pergi di pagi hari, saya lihat itu rata, saudara. Saya tidak nangis lagi. Saya tahu di balik ini ada rencana Tuhan yang luar biasa. Itu saja di hati. Saya tetap mengucap syukur kalau ini Tuhan izinkan. Ya itulah, ingin memurnikan, ingin mendewasakan kita anak-anak Tuhan. Dan kami juga hamba-hamba Tuhan. Saudara, lewat kejadian seroja itu, Tuhan tambahkan persekutuan kami. Sekarang hampir 40 jiwa, saudara. Saya tahu itu karena kemurahan Tuhan. Wah, saudara, di tengah-tengah dari kompleks kami itu Katolik, Gemit, Protestan keras. Ya, kalau bisa datang beribadah di tempat kami itu karena kuasa Tuhan, saudara. Ya, kami melihat Tuhan Yesus itu luar biasa. Di balik tantangan ada rancangan Tuhan. Saya percaya, saya bilang, kami mendirikan sekolah kalaupun cuma 1 murid, itu jiwa nilainya lebih dari seisi dunia. Sekarang ada 34 anak yang kami layani di sekolah. Ya. Ini kepercayaan Tuhan, saudara. Bukan kuat gagah kami. Sebab itu kita percaya kalau kita lakukan bagian kita, ada upah dari Tuhan untuk saya dan saudara. Itu melebihi apa yang kau pikirkan. Tempat yang kami pakai, saudara, itu dikasih. Ya, saya bilang Tuhan itu dahsyat. Bukan hanya persekutuan, ada sekolah di situ tempatnya dikasih dan dihibahkan untuk kami. Saya bilang kalau bukan Tuhan, ini tidak mungkin, ya. Jadi sebab itu mari saudara, kita belajar mempersembahkan mezbah di hadapan Tuhan. Bukan panggung. Engkau mungkin ingin disorak-sorai, hebat, no. Segala kemuliaan pujian kita berikan bagi Dia. Saya yang semakin berkurang-kurang, Tuhan yang semakin ditinggikan, diagungkan. Dia yang layak disembah, saudara. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, sebab itu mari hatimu dulu yang diperbaharui dan segala persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya akan tutup dengan ini, saudara. Matius 24. Ini yang terakhir. Ayat 40 sampai 42. Kita baca sama-sama ayat ini, ya. Matius 24 ayat 40 sampai 42, firman Tuhan 23. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, bentuk kita menjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan adalah hidupmu sebagai mezbah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, saudara, hidup kita ini semua membangun, bangun usaha, bangun pekerjaan. Apakah itu penyembahanmu? Apakah itu mezbahmu kepada Tuhan? Engkau membangun rumah tangga. Apakah itu penyembahanmu kepada Tuhan? Apakah tingkah lakumu sebagai anak-anak muda, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, apakah itu penyembahanmu kepada Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaannya.
Sehingga waktu Tuhan yang kita tidak tahu itu kapan, tapi kita akan melihat Tuhan akan angkat saya dan saudara, ya, itu akan nyata, saudara. Ada yang tertinggal, ada yang terangkat. Sama-sama sedang bekerja, tetapi pekerjaannya bentuk penyembahan atau panggung, saudara. Nah itu, saudara, ada perbedaan di sini. Nah, tetapi saya pastikan jemaat GPD Yordan Kebon Baru semuanya terangkat, ya, saat Tuhan Yesus. Dan beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Karena saudara semua mempersembahkan mezbah yang terbaik di hadapan Tuhan. Pagi hari ini lakukanlah dengan setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Engkau akan melihat upah yang besar, mahkota kehidupan hayat menjadi bagian kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri.